Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Tarfis dengan nomor induk mahasiswa 210304047. Di video kali ini saya akan mempresentasikan rancangan usulan penelitian saya dengan berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Pelayanan, dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Brand Sepeda Motor Honda. Masalah yang terjadi pada variabel ini saya jelaskan. PT Astra Honda Motor atau AHM pelopor dalam industri sepeda motor. Honda selalu ada di Indonesia, memberi orang kepercayaan dan harapan berikan kepada pelanggannya, terus memberikan pelayanan yang memuaskan. Mereka didirikan pada 11 Juni. Perusahaan ini sejak tahun 1971 menciptakan berbagai jenis sepeda motor dengan merek ini Honda. Kemunculan merek ini memang tidak mengherankan. Honda telah menjadi pilihan pertama dalam masyarakat Indonesia. Sudah lama Honda telah tidak pernah menjadi pemimpin pasar, pindah dari posisi teratas sebagai produsen sepeda motor, produk yang paling banyak terjual. Tapi beberapa tahun ini sikap Honda belakangan ini berubah dan Yamaha semakin atau merek sebelah merek eh, merek lawannya itu semakin agresif meningkatkan kualitas dan menerbitkan banyak merek sepeda motor banyak peminatnya oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Berdasarkan data angka penjualan sepeda motor di dalam negeri selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Selama periode 2020 sampai 2023, penjualan terendah sepeda motor di wilayah domestik mencapai 3 juta. Angka ini setara dengan penjualan sepeda motor periode Januari sampai Juli 2023. Sementara tahun 2021 dan 2022 distribusi sepeda motor masing-masing mencapai 5 juta. Dari angka tersebut, Honda merajai industri di Indonesia. Penjualan di Indonesia hampir separuh dari total distribusi motor, yakni 2.216.939 unit selama Januari sampai Agustus 2021. Di periode yang sama tahun 2022, penjualan Honda mengalami peningkatan sebesar 2,55%. Artinya AHM telah menjual sebanyak 2.273.552 unit. Sementara itu pada kuartal 1 tahun 2023, bulan Januari sampai bulan Maret, sebanyak 1.435.685 unit telah berhasil dipasarkan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya, selama periode tertentu penjualan produk sepeda motor merek Honda konstan mengalami peningkatan. Bahkan Maret 2023 penjualan Honda mengalami pertumbuhan sebesar 49,95% dibandingkan Maret 2022. Tercatat sebanyak 506.100 unit motor baru telah distribusikan. Baru-baru ini produk otomotif sepeda motor merek Honda ramai diperbincangkan publik. Merek tersebut viral di media sosial sebab rangka yang digunakan dalam produknya dinilai ringkih. Di beberapa platform media sosial muncul berbagai dokumentasi yang memperlihatkan kerusakan terhadap motor pabrikan PT Astra Honda Motor atau AHM. Kerusakan tersebut berupa bagian rangka yang berkarat, keropos, hingga menyebabkan struktur rangka patah. Akibat dari ramainya perbincangan mengenai kerusakan tersebut, Kementerian Perdagangan atau disingkat Kemendak melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam kurung PKTN mengundang PT AHM untuk meminta klarifikasi di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Produksi AHM David Budiono mengungkapkan rangka Enchant Smart Architecture Frame atau disingkat dengan ISAF
yang digunakan dalam produknya telah digunakan sejak 2019 lalu dan telah lulus pengujian. Bahkan produk-produk tersebut telah diekspor ke berbagai negara. Rangka ISAF ini mulanya digunakan pada Honda Genio, akan tetapi seringnya berjalan waktu, model Beat, Scoopy, sampai Vario 160 juga memakai chassis atau kerangka tersebut. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kepuasan konsumen. Maka dari itu peristiwa ini memengaruhi beberapa faktor yaitu kualitas produk, layanan, dan harga. Tiga faktor yang mempengaruhi variabel Y. Yang pertama pada variabel X1 yaitu kualitas produk. Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dikutip dari penelitian ahli Bimaria dan lain-lain tahun 2020. Sebaliknya, definisi kualitas yang bervariasi dari yang kontroversial hingga kepada yang lebih strategik. 5 perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Dikutip dari penelitian ahli Bimaria dan lain-lain pada tahun 2020. Selanjutnya, variabel X yang kedua ialah layanan. Dikutip dari penelitian ahli Putri tahun 2022, layanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Dapat dideskripsikan bahwa pelayanan tersebut merupakan pilar utama yang bersifat jasa yang bertujuan memelihara hubungan baik dan meningkatkan hubungan antara produsen dan pelanggan. Variabel X yang ketiga yaitu harga. Dikutip dari penelitian ahli Putri pada tahun 2022, harga adalah pernyataan nilai dari suatu produk yang merupakan elemen bauran pemasaran yang fleksibel. Dikutip dari penelitian ahli Umar dan Hussein pada tahun 2021, harga mempunyai peranan penting dalam proses pengambilan keputusan, yaitu peranan alokasi dari harga adalah membantu para pembeli untuk memperoleh produk atau jasa dengan manfaat terbaik berdasarkan kualitas daya belinya. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut penelitian ahli Cesariana dan lain-lain pada tahun 2022, populasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu populasi sampling atau populasi penelitian dan populasi sasaran atau target populasi. Populasi sasaran memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan populasi sampling. Pemilihan konsumen sebagai sampel responden. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dikutip dari Sugiono pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau sampel sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Jadi sampel yang digunakan sebanyak 37 responden. Sekian rancangan usulan penelitian saya yang saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.